Kisah ini dimulai dari kisahku Andra dan Bu Anggun. Yang terjadi ini tidak aku sangka. Ketika AC di dalam bis mulai terasa dingin, tangan Bu Anggun bersedekap ke depan, berusaha melawan dinginnya hawa dalam bis malam yang kami tumpangi. Aku yang duduk di samping kirinya, masih mencoba menekan tombol AC di atas, tapi percuma, panel AC di kursi bis kami ternyata tidak berfungsi. "Wah, tombol AC-nya rusak nih Bu," ujarku yang masih mengangkat tangan kanan memutar tombol AC. "Udah gak apa-apa, kamu ambilin kain sarung ibu saja di dalam tas ibu," ucapnya. Aku lalu berdiri sebentar untuk mengambil sarung yang berada di bagasi di atas kursi kami. Kuambil sarung tersebut dan segera ku selimutin tubuh ibu mertuaku. "Lumayanlah untuk mengusir dingin," kataku. "Kamu emang gak kedinginan Andra?" tanyanya. "Dingin sih Bu," sahutku. Kemudian ia bentangkan sarungnya membagikan sebagian kain padaku. Saat dia membentangkan sarung tersebut, wajahnya begitu dekat denganku. Jujur saja, saat itu perasaanku mulai tak karuan. Sudah beberapa jam di dalam bis bersama mertuaku, bikin aku merasa ada hal lain di antara kamu. Jam sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Bis antar kota antar provinsi yang kami tumpangi melaju dengan kecepatan sedang. Para penumpang lain terlihat sudah pada tidur pulas, dengan diiringi musik jadul khas bis malam yang diputar pelan oleh sang sopir. Perjalanan masih lumayan panjang, paling setelah subuh kami baru sampai ke tujuan. "Ibu istirahat saja, perjalanan kita masih panjang," ucapku. "Kan kita sudah sepakat tadi, kita nggak boleh tidur sampai pagi, kamu nyerah ya," bisik mertua. Wajah kami sangat dekat berhadapan, alunan musik membawa suasana malam menjadi nyaman. Tubuhku pun mulai bergejolak menghadapi kondisi demikian. Pikiran usilku mulai muncul kepada mertuaku, saat bis berhenti di rest area untuk makan malam pada pukul 9 tadi. Mertuaku menantangku untuk tidak tidur dalam perjalanan sampai tiba di terminal tujuan. Dan aku menyanggupi tantangan itu, karena kupikir subuh sudah tiba, dan aku bisa tidur setelah kami sampai di rumahnya. "Emang beneran ibu kuat begadang?" tanyaku. "Siapa takut, kita saling tatap ya, siapa yang merem, maka dihukum cubit," tantangnya. Kami pun mulai tatap-tatapan. Bisa saling menatap dengan jarak sangat dekat, dengan sesekali nafasnya sekali menyapu ke wajahku. Jantungku berdebar kencang. Baru kali ini aku menatapnya sedekat itu. Ternyata, ia masih sangat mempesona, dan masih sangat menarik. Kisah ini adalah pengalaman pertama kali di mana aku sendirian mengantar ibu mertuaku pulang kampung setelah sebelumnya ia berkunjung ke rumah kami untuk menengok istriku dan anakku, dan sekedar melepas rindu dengan anak dan cucunya. Biasanya, aku dan istriku yang mengantarnya pulang kampung, namun istriku nggak bisa ikut, karena anak kami sudah mulai sekolah. Waktu tahu neneknya mau pulang, anakku jadi sedih dan minta ikut, sebab tahun sebelumnya ia selalu ikut saat mengantarnya pulang. Karena sekarang anakku sudah masuk TK, akhirnya aku bisa membujuk anakku hingga dia tidak ikut. Mertuaku juga nampak sedih berpisah dengan cucunya. Tapi kini ia mulai merasa bahagia dengan perjalanan yang cukup panjang dengan bis, dan hanya berdua saja denganku, membuat aku bersamanya terasa semakin dekat. Malah kurasa, kami seolah menjadi sepasang sejoli yang sedang berlibur. Sikap mertuaku tak seperti biasanya saat ada di rumah. Terlihat ia seperti lebih lepas ngobrol denganku.
Sejak awal perjalanan, kami ngobrol tentang banyak hal. Mulai masalah warungnya di kampung yang sudah lama tutup karena menengok cucu, tentang pekerjaanku, hingga masalah rumah tanggaku. Dari obrolan yang biasa, ia mulai curhat tentang dirinya yang 2 tahun ini hidup sendirian. Ditinggal oleh mendiang suaminya. Suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Di usia 48 tahun, mertuaku mengaku kesepian. Dia menikah dengan Pak Anto sebagai istri kedua setelah istri pertama Pak Anto meninggal. Berawal dari curhatan, jarak antara kami seperti tanpa halangan lagi. Kami seperti melupakan siapa diri kami. Status mertua dan menantu mulai terkikis di dalam pikiran kami. Tatapannya seperti memancarkan ungkapkan sesuatu. Jantungku memompa kencang saat ia mendekatkan wajahnya. Aku menarik nafas panjang sejenak, mengamati situasi penumpang lainnya. Aku dan mertuaku duduk di bangku paling belakang, dan kulihat para penumpang saat itu kebanyakan sudah pada terlelap tertidur, hanya ada suara anak kecil yang sesekali merengek dan menangis. "Kamu ngapain sih? Celingukan kayak maling bebek," ucapnya bercanda. "Gak kok Bu, cuman mau lihat anak siapa sih nangis di depan," sahutku. "Ada-ada aja kamu, sudah sepi kok, gelap juga kan, udah sini aja," ucapnya. Entah apa yang telah singgah di pikiran kami saat itu, aku dan mertuaku semakin menjadi. Dalam kabin yang nyaman, terus saja membuat para penumpang lainnya terlelap, sedangkan di kursi paling belakang, aku dan mertuaku juga dalam keadaan bersemangat. Suasana yang kami ciptakan bersamanya seperti tak ingin melepaskan semua kesempatan itu. Di bawah kain yang menghalau dingin, kami seperti menjelajah destinasi kami masing-masing. Aku merasakan sesuatu yang mulai berubah pada diriku. Aku mulai tak mampu mengontrol lagi pikiran yang merasukiku. Kami mulai terbawa dalam kondisi demikian itu yang begitu hebatnya. Dari arah depan, seorang bapak menggendong anaknya yang ingin ke toilet. Aku pun menarik tanganku, kami bersandar ke kursi, dan berpura layaknya sedang tertidur pulas. Kami makin akrab, dan ia makin merapatkan dirinya. Aku bisa merasakan sesuatu yang mulai menempel di lenganku. "Kita begadang ya, kamu jangan tidur dulu," bisiknya. Pintu toilet terbuka, bapak tadi menggendong anaknya kembali ke tempat duduknya di depan. Bus masih melaju melanjutkan perjalanan. Di belakang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami. Sejak menikah dengan istriku 6 tahun silam, aku merasa beruntung mendapatkan istri yang cantik, ditambah lagi saat ini aku makin beruntung bisa akrab dengan mertuaku. Bis melaju di jalan yang sedikit bergelombang, yang membuatnya sedikit berguncang, seperti perasaan kami yang sedang meronta di bangku belakang. Terlihat wajahnya yang sayu menatap jendela, dengan sesekali matanya terpejam. Namun raganya tak henti bekerja denganku. Aku hanya bisa menghayati apa yang sedang terjadi. Kebahagiaan ini tak dapat kulukiskan. Ada rasa was-was dan khawatir, kalau saja ada penumpang lain yang ingin ke toilet. Tapi kebahagiaanku menutupi semua kegelisahan yang muncul. Malam itu, aku sudah melewati batasan bersamanya. Mungkin, karena ia sudah lama memendam rasa bekerjanya, tak butuh waktu lama baginya untuk meraih hasil tujuannya. Setelah pekerjaan usai, ia kembali duduk di sampingku, mencoba mengatur nafasnya kembali normal. "Kamu belum sampai ya?" tanyanya. "Gak apa-apa, yang penting aku bisa bahagiain ibu." Ia pun tersenyum.
Jam sudah menunjukkan pukul 4 lewat. Mertuaku sudah terlelap. Aku masih berbahagia dengan sisa kebahagiaan yang baru saja diraihnya. Singkat cerita, kami pun sampai di terminal tujuan dan langsung berangkat ke rumahnya dengan taksi. Sesampainya di rumah, dia berkata, "Kamu mandi aja dulu, terus lanjutin istirahat," ucapnya. Aku kemudian mandi lalu beristirahat. Saat malam tiba, ia benar-benar menjamuku dengan baik sekali. Ia kembali memberikan padaku sebuah hal yang indah. "Kamu kan belum selesai, ibu jadi gak enak sama kamu nih, kita lanjutin sekarang kerjanya," ucapnya. Kami pun melanjutkan pekerjaan yang belum usai tersebut. Itulah kisahku saat perjalanan mengantar mertuaku ke rumahnya. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe channel ini.